Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan cahaya kasih Allah senantiasa menyapa jiwa yang mendengarkan ini. Wahai jiwa yang tenang, pernahkah engkau merasa bahwa ada amal-amal kecil yang tak dilihat manusia, namun justru dicintai oleh Tuhan? Pernahkah engkau melakukan kebaikan tanpa suara, lalu hatimu tenang seolah langit sedang memelukmu dalam diam? Hari ini, kita tidak sekadar belajar. Kita akan menyusuri jalan-jalan sunyi tempat cinta Allah sering bersembunyi. Karena ternyata, bukan pada suara yang lantang, bukan pada amal yang dipamerkan, tetapi pada ibadah yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Dia. Sang Maha mengetahui isi hati. Temani perjalanan ini dengan hatimu. Biarkan setiap kata bukan hanya masuk ke telinga, tetapi menetes perlahan ke dalam relung ruhani kita yang terdalam. Jika engkau merasa tersentuh di salah satu bagian nanti, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Ceritakan pengalaman ibadah yang paling pribadi dan mendalam, atau cukup tulis, Allah cukup bagiku. Agar kita saling menguatkan, saling menyemangati di jalan yang mungkin sepi, tapi penuh cahaya. Bab 1. Ikhlas ketika hati tak butuh pengakuan. Dalam hidup ini ada satu ibadah yang tidak memerlukan tempat, tidak membutuhkan waktu tertentu, bahkan tidak harus dikenali oleh siapapun. Itulah keikhlasan. Ia adalah ibadah hati yang tidak tampak, namun dialah yang menyalakan cahaya amal. Kita bisa salat sepanjang malam, bisa membaca Al-Quran sampai berlinang air mata, bisa bersedekah dalam jumlah besar, tapi jika tidak ada ikhlas, semua itu hanya hampa yang lelah. Ikhlas adalah saat hati tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak berharap disaksikan, tidak ingin dikenal, tapi semata-mata ingin Allah melihat dan ridha. Inilah ibadah tersembunyi yang paling awal dan paling utama. Karena setiap amal akan diuji bukan dari seberapa besar bentuknya, tapi seberapa murni tujuannya. Ikhlas adalah cermin dari cinta sejati kepada Allah. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak membutuhkan alasan selain karena ia mencintai Tuhannya. Ia bisa membersihkan masjid tanpa diketahui siapapun. Ia bisa menahan amarah tanpa membalas demi ridha Allah. Ia bisa menolong seseorang tanpa mengungkapkan identitas. Orang seperti ini akan terlihat biasa saja di dunia, tapi langit mengenalnya dengan sangat baik. Allah mencatat amalnya, walau manusia melupakannya. Karena bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi. Justru yang tersembunyi itu yang paling murni. Dan bukankah permata yang paling berharga disimpan di tempat yang paling tersembunyi? Keikhlasan bukanlah perkara ringan. Ia seperti angin yang tak bisa ditangkap, tapi bisa dirasakan. Setiap hati akan diuji. Apakah kau melakukan ini karena aku, atau karena pandangan manusia? Kadang kita harus menggali jauh ke dalam dada untuk menyingkirkan keinginan pujian, rasa ingin dikenal, atau haus akan ucapan terima kasih. Tapi saat hati berhasil menembus semua kabut itu, dan hanya menyisakan Allah sebagai satu-satunya tujuan, maka saat itulah ibadah menjadi indah. Ikhlas menjadikan yang sederhana terasa mewah, yang sepi menjadi penuh arti, dan yang sunyi menjadi tempat tinggal bagi rahmat Allah. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling berat timbangan amalnya kelak adalah orang yang mengikhlaskan segala perbuatannya hanya karena Allah. Artinya, keikhlasan bukan sekadar tambahan dalam amal, tapi jantung dari setiap ibadah. Tanpa keikhlasan, amal sebesar gunung pun bisa terbang seperti debu. Tapi dengan keikhlasan, amal sekecil senyuman pun bisa menjadi penyebab turunnya cinta Allah. Maka orang yang menjaga keikhlasan sejatinya sedang membangun hubungan rahasia yang mesra dengan Allah. Hubungan yang tidak dipamerkan, tidak diumumkan, hanya mereka dan Tuhan mereka yang tahu. Maka jangan kecil hati jika engkau berbuat baik, lalu dilupakan. Jangan berhenti ketika niatmu tidak dipahami. Karena ibadah yang tersembunyi adalah tanda keistimewaan di mata Allah. Biarkan manusia tidak tahu, biarkan dunia melewatkanmu, asalkan Allah mencatatmu. Dan percayalah, mereka yang beramal dengan ikhlas akan diangkat tinggi olehnya. Meski mereka tidak pernah meminta untuk diangkat. Karena dalam diam mereka, Allah menitipkan cintanya yang paling dalam. Bab 2. Zikir sunyi di tengah keramaian. Di tengah hiruk pikuk dunia, di antara percakapan, lalu lintas dan rutinitas yang melelahkan,
Ada hamba-hamba Allah yang hatinya tetap hidup. Mereka tidak selalu duduk dalam majelis zikir, tidak selalu mengangkat suara dalam untayan tasbih, tapi batin mereka terus-menerus menyebut namanya. Ini bukan zikir yang didengar oleh telinga, tapi zikir yang terasa dalam dada. Tidak ada yang tahu bahwa setiap langkah mereka diiringi lafaz Allah, Allah dalam keheningan. Dan di saat manusia lain tenggelam dalam urusan dunia, mereka tetap menjaga hati agar tak lepas dari ingatan akan Sang Pencipta. Zikir tersembunyi adalah ibadah yang tidak membutuhkan ruang tertentu, karena ia berjalan seiring nafas. Ia hadir saat seseorang menyetir, mencuci piring, berjalan ke tempat kerja, atau bahkan duduk sendiri dalam keramaian. Zikir ini tidak terlihat dalam postur tubuh, tidak terdengar dari bibir, tapi mengalir dalam getaran hati yang tak ingin jauh dari Allah. Inilah ibadah tersembunyi yang menghidupkan ruh, karena zikir bukan hanya ritual, tapi juga napas kehidupan ruhani. Dan saat hati terbiasa menyebut Allah dalam kesendirian, maka Allah pun menyebut hambanya itu di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia di langit. Ada satu keajaiban dalam zikir sunyi. Ia memelihara jiwa dari kerusakan dunia. Ketika segala hal terasa berat, saat gelombang kehidupan datang silih berganti, zikir yang tersembunyi itu menjadi jangkar. Ia membuat hati tetap tenang, membuat akal tetap jernih, dan membuat langkah tetap lurus. Zikir sunyi menanamkan kesadaran bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dan karena itu, orang-orang yang terbiasa berzikir diam-diam memiliki wajah yang bersinar, bukan karena kosmetik, tapi karena cahaya dari dalam jiwa. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku saat ia mengingatku." Maka betapa indahnya jika dalam kesibukan dunia ini, Allah menyertai kita karena kita tak pernah lupa menyebutnya dalam hati. Bahkan ketika lidah tak bisa bergerak karena sakit, atau mulut tak sempat melafazkan karena pekerjaan, selama hati masih hidup dalam zikir, maka hubungan itu tetap terjaga. Ini adalah bentuk cinta yang tidak mencolok, tapi sangat dalam. Dan Allah mencintai hamba yang mengingatnya dalam kesunyian, yang matanya basah karena menyebutnya tanpa diketahui siapapun. Zikir yang tersembunyi mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan Allah tanpa menunggu waktu-waktu khusus. Ia adalah bukti bahwa cinta kepada Allah bisa hidup kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun. Bahkan ketika dunia membisu dan semua orang lupa pada Allah, zikir tersembunyi dalam hati seorang hamba tetap mengalir menjadi suara ruh yang tak pernah padam. Dan mungkin justru karena zikir inilah Allah menurunkan ketenangan yang sulit dijelaskan dan mencintai kita dengan cinta yang tidak dimengerti oleh makhluk. Bab 3, sedekah yang tak tersentuh mata. Di antara banyak bentuk ibadah, sedekah seringkali menjadi sorotan karena keindahannya yang tampak. Tapi justru yang paling tinggi nilainya adalah sedekah yang tidak terlihat. Ia diberikan tanpa wajah, tanpa nama, tanpa tanda. Tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Tidak ada dokumentasi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Sedekah seperti ini bukan hanya murni, tapi juga sakral. Ia seperti bisikan rahasia antara hamba dan Tuhannya, seolah sang pemberi berkata lirih dalam hatinya, "Ya Allah, aku memberi ini bukan karena mereka, tapi karenamu." Orang-orang yang bersedekah dalam sembunyi memiliki kedalaman hati yang jarang dimiliki. Mereka tidak menunggu orang berterima kasih. Bahkan mereka bisa jadi lupa bahwa mereka telah memberi karena yang mereka kejar bukan ingatan manusia, melainkan ridha Allah. Mereka tidak merasa diri dermawan. Yang mereka rasakan hanyalah kebahagiaan bisa menjadi perantara kasih sayang Allah kepada sesama. Maka dalam diam mereka memberi, dalam diam mereka menangis karena merasa belum cukup, dan dalam diam pula mereka tersenyum karena tahu bahwa Allah melihat walau dunia tidak peduli. Sedekah tersembunyi bukan hanya berupa uang atau harta. Kadang ia datang dalam bentuk perhatian, dalam kata-kata yang menyembuhkan, atau bahkan dalam sikap diam yang menahan aib orang lain agar tidak terbuka. Ada orang yang memberi nasihat bijak dalam pesan rahasia. Ada yang menolong dalam kegelapan agar tak menyakiti harga diri yang ditolong. Dan ada yang membiarkan dirinya terluka
agar orang lain bisa tetap tegak berdiri. Semua ini adalah sedekah. Dan justru karena tersembunyi, nilainya tak ternilai. Allah sangat mencintai orang yang merahasiakan sedekahnya. Karena dalam rahasia itu terdapat kejujuran. Tidak ada pamrih, tidak ada permainan nama baik. Hanya ada hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Maka ketika kita memberi sesuatu dan hanya Allah yang tahu, itulah saat cinta Allah mendekat. Harta yang hilang terasa bertambah, sebab yang diberi dengan ikhlas tak pernah habis. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan murka Allah. Maka siapa yang bersedekah dalam sunyi, sejatinya sedang membangun perisai dari bencana yang tidak dia tahu. Maka jika engkau ingin dicintai Allah, belajarlah memberi tanpa disaksikan. Berikan sesuatu yang hanya kau dan Tuhanmu yang tahu. Sisihkan sebagian hartamu tanpa nama, bantu mereka yang tak akan pernah bisa membalas. Karena mungkin di antara semua amalanmu satu sedekah kecil yang kau lupakan, tapi kau lakukan dalam keikhlasan yang dalam, itulah yang membuat Allah mencintaimu lebih dari apapun yang pernah kau bayangkan. Bab 4. Doa yang hanya diketahui langit. Tidak semua doa diciptakan untuk dilantunkan keras-keras. Sebagian doa justru hanya bisa lahir dalam keheningan saat tak ada yang mendengar dan hanya Allah yang menjadi saksi. Doa-doa seperti ini bukan sekadar permintaan, tapi curahan jiwa yang paling jujur. Ia tidak dibalut retorika, tidak dibungkus susunan kalimat indah. Ia datang dari hati yang lelah, yang rapuh, yang sudah tidak bisa berharap pada siapapun, kecuali Dia yang Maha Mendengar. Maka ketika seseorang berdoa dalam diam, menangis tanpa suara, dan hanya memohon lewat getaran batin, sesungguhnya ia sedang berbicara dalam bahasa paling murni kepada Tuhannya. Seringkali doa-doa yang tak terdengar justru lebih cepat sampai ke langit. Karena dalam diam itu tidak ada yang mengganggu. Tidak ada ria, tidak ada ingin dipuji. Hanya ada kepasrahan total yang membiarkan jiwa bersimpuh sepenuhnya di hadapan Sang Khalik. Bahkan ketika kata-kata tak mampu keluar, air mata bisa menjadi doa. Dan Allah, Ia tahu makna setiap tetes air mata itu. Ia tidak menunggu kita pandai berkata-kata. Ia hanya menunggu kita jujur. Maka jangan pernah anggap remeh doa dalam bisu. Karena langit lebih sering terbuka oleh getaran batin yang hening daripada oleh suara keras yang penuh gengsi. Ada orang yang setiap malam mengangkat tangannya, tapi tak pernah bercerita kepada siapapun. Ia tidak mengeluh di media sosial, tidak meminta-minta kepada manusia, tidak menyalahkan keadaan. Ia hanya mengadu kepada Allah. Dan ajaibnya justru hidupnya terasa lebih lapang. Sebab Allah ketika dicari dalam sunyi akan datang dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Doa-doa tersembunyi itu menjadi taman rahasia dalam jiwanya. Tempat ia menyembunyikan luka, tapi juga tempat ia menumbuhkan harapan. Dan di sanalah Allah menurunkan cintanya. Dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Rasulullah pernah bersabda bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Tapi senjata ini tidak selalu tampak. Kadang ia disimpan, tidak diumbar, namun siap digunakan kapanpun. Doa yang paling ikhlas justru seringkali tak terdengar oleh siapapun selain Allah. Maka ketika engkau merasa sendiri dan satu-satunya tempat bersandar adalah sajadah lusuh dalam kamar gelap, yakinlah engkau sedang berada di titik terindah. Karena saat itulah semua tirai ditutup, semua topeng dilepas, dan engkau hanya menjadi satu hal, hamba. Dan Allah Ar-Rahman mencintai hambanya yang kembali dalam keadaan paling jujur dan telanjang dari dunia. Maka jika engkau ingin dekat dengan Allah, belajarlah mendoakan dengan diam. Biarkan hatimu menjadi tempat paling suci untuk menyebut namanya. Bawalah semua luka, semua cinta, semua harapan ke dalam percakapan rahasia itu. Tidak perlu kau bagi ke manusia, karena cukup langit saja yang tahu. Sebab boleh jadi, justru doa-doamu yang paling sunyi itulah yang menjadi alasan mengapa Allah mencintaimu. Bukan karena kau bicara indah, tapi karena kau jujur dalam diam. Bab 5. Sabar yang tak terlihat, tapi menyelamatkan. Sabar adalah ibadah yang tidak selalu dikenali. Ia tidak terlihat dalam gerakan seperti salat,
tidak terdengar seperti tilawah, dan tidak terhitung seperti sedekah. Tapi justru karena itu, sabar menjadi ibadah yang paling tersembunyi dan seringkali paling sulit. Tak ada yang tahu bahwa seseorang sedang menahan sakit hati, menahan amarah, menahan kecewa, menahan ingin membalas. Semua ditelan dalam dada, semua dipendam dengan tenang. Dan hanya Allah yang tahu bahwa dalam detik-detik keheningan itu, seorang hamba sedang berjuang keras untuk tidak jatuh. Inilah sabar yang menyelamatkan, meski tak ada satu pun manusia yang melihatnya. Orang yang sabar tidak selalu kuat secara lahir. Kadang ia menangis sendirian, kadang ia lemas, kadang ia ingin menyerah. Tapi sabar bukan soal tampilan luar. Ia adalah keteguhan yang tersembunyi dalam dada. Ketika seseorang mampu berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, meski dunia menghimpitnya, itu adalah sabar. Ketika ia mampu diam dan tidak membalas ucapan buruk, padahal ia bisa, itu adalah sabar. Dan ketika ia tetap menjaga adab, tetap melangkah dalam lurus, padahal hatinya retak, itulah sabar sejati. Sabar adalah kekuatan lembut yang justru menunjukkan siapa yang paling dewasa secara ruhani. Allah mencintai orang-orang yang sabar, karena dalam sabar ada ketundukan paling dalam. Sabar bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku bisa marah, tapi aku memilih Engkau. Ya Allah, aku bisa membalas, tapi aku menahan diri demi wajah-Mu. Inilah percakapan batin yang tidak diketahui siapapun, tapi dicatat utuh oleh langit. Dan betapa seringnya seseorang selamat, bukan karena doanya, tapi karena sabarnya. Ia tidak melawan dunia dengan kata-kata, tapi dengan ketenangan yang hanya bisa lahir dari iman. Sabar yang tersembunyi menjadi alasan turunnya pertolongan yang tidak disangka-sangka. Ketika seseorang sabar dalam fitnah, sabar dalam kehilangan, sabar dalam pengkhianatan, dan ia tidak mengungkapkannya ke publik, maka seluruh langit bersaksi bahwa ia sedang mengangkat derajatnya sendiri. Allah tidak membiarkan air mata orang yang sabar jatuh sia-sia. Bahkan seringkali air mata yang ditahan itu menjadi penyebab dibukakannya jalan keluar yang tidak pernah terlintas dalam logika. Karena Allah tidak buta terhadap penderitaan yang dipendam. Ia maha melihat siapa yang benar-benar bertahan deminya. Maka jangan merasa sia-sia ketika engkau memilih diam saat difitnah. Jangan merasa lemah ketika engkau menahan amarah karena takut kehilangan berkah. Karena sabar yang tidak terlihat oleh manusia sedang ditimbang oleh Allah dengan timbangan yang berat. Dan boleh jadi justru karena engkau bersabar dalam satu hal kecil, Allah menghapus dosa-dosa besar. Bahkan bisa jadi sabarmu yang tersembunyi itulah yang membuat Allah mencintaimu lebih dari yang lain. Karena sabar adalah ibadah hening yang membuat jiwa bersinar terang dalam pandangan Tuhan. Bab 6. Menutup aib orang lain, menjaga cinta Allah. Ada ibadah yang tidak mengangkat tangan, tidak mengucap doa, tidak memberi uang, tapi diam-diam menyelamatkan orang lain, yaitu menutup aib saudaranya. Ketika engkau mengetahui sebuah keburukan, lalu memilih diam, memilih melindungi, memilih menjaga kehormatan saudaramu, saat itulah engkau sedang melakukan ibadah yang besar, nilainya di sisi Allah. Karena tidak semua orang bisa menahan lidahnya. Tidak semua mampu menolak dorongan untuk menceritakan kejelekan orang lain. Maka ketika engkau menundukkan nafsu untuk membongkar, sesungguhnya engkau sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha menutup aib. Menjaga aib seseorang bukan berarti membenarkan kesalahannya, tapi itu adalah bentuk kasih sayang, karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Hari ini engkau tahu aibnya, besok orang lain mungkin tahu aibmu. Hari ini kau punya kekuatan untuk membocorkan rahasia, tapi kelak Allah bisa membalasmu dengan cara yang tak terduga. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Betapa lembutnya janji itu. Satu keburukan yang kau sembunyikan bisa menjadi sebab Allah menutupi ribuan kelemahanmu yang tak kau sadari. Kadang, kita tidak sadar bahwa setiap kali kita membiarkan rahasia orang lain tetap terkubur dalam dada, kita sedang menabur benih cinta Allah. Menjaga kehormatan orang lain diam-diam, apalagi ketika kita memiliki kesempatan dan bukti kuat untuk membongkarnya, adalah tanda kematangan jiwa. Orang-orang yang seperti ini sangat jarang karena mereka memilih menjadi penjaga.
bukan penyebar. Mereka menolak tepuk tangan dunia demi keridaan Tuhan. Mereka memilih kesunyian di dunia agar tidak dipermalukan di akhirat. Inilah ibadah tersembunyi yang tidak dikenal manusia, tapi dikenal oleh para malaikat penjaga amal. Di zaman ini ketika aib begitu mudah menyebar lewat satu klik, menjaga rahasia seseorang menjadi bentuk jihad tersendiri. Ia adalah perang melawan ego untuk terlihat tahu, melawan godaan untuk menjadi sumber berita, dan melawan nafsu ingin menjadi pusat perhatian. Dan siapa yang mampu menaklukkan semua itu, maka ia telah menang di hadapan Allah. Menutup aib adalah tindakan yang tidak dibayar dunia, tapi dijanjikan imbalan besar di akhirat. Karena Allah adalah As-Sitr, zat yang maha menutupi, dan Dia mencintai hamba-hambanya yang mengikuti sifatnya dalam menutupi kesalahan orang lain. Maka jika engkau tahu sesuatu yang buruk tentang saudaramu, dan engkau memilih diam, bukan karena takut, tapi karena takut kepada Allah, maka engkau telah menunjukkan cinta yang sejati. Dunia mungkin tak mengerti, manusia mungkin menyalahkan, tapi langit akan mencatat. Dan ketika hari pembalasan tiba, saat semua rahasia dibuka, boleh jadi, karena engkau pernah menutup aib seseorang di dunia, Allah pun menutupi seluruh kekuranganmu di hadapan makhluk. Dan itulah cinta sejati dari Tuhan, hadiah besar untuk amal kecil yang tersembunyi. Bab 7, memaafkan tanpa harus diakui, kekuatan para pencinta Allah. Ada luka yang tidak bisa dilihat mata, tapi terasa menganga dalam hati. Ada kalimat yang menusuk, sikap yang menyakitkan, dan perlakuan yang menggores dalam. Dan seringkali, mereka yang paling melukai justru tidak pernah menyadarinya. Tapi di tengah semua itu, ada satu ibadah yang sangat tersembunyi dan sangat dicintai Allah. Memaafkan dalam diam. Bukan karena diminta, bukan karena dimohonkan, tapi karena jiwa ini tahu bahwa ampunan adalah jalan para pecinta Allah. Mereka yang bisa memaafkan tanpa pengakuan, sejatinya bukan lemah, tapi justru sangat kuat. Memaafkan bukan berarti melupakan luka, tapi melepaskan beban agar ruh tetap ringan menghadap Allah. Ketika engkau memilih memaafkan, bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena engkau tidak ingin hidup dalam dendam, maka engkau sedang meneladani sifat-sifat agung yang diajarkan para nabi. Sebab balasan kezaliman bukanlah kezaliman serupa, tapi pengampunan yang melegakan. Dan kadang, orang yang menyakitimu tidak pernah sadar bahwa ia sedang membentuk ketabahanmu, sedang menumbuhkan kedewasaanmu, sedang menguatkan ruhmu, hingga kau menjadi hamba yang lebih berserah kepada Allah. Allah mencintai hamba yang mampu memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena mereka meletakkan urusan di tangannya. Mereka berkata dalam hati, "Ya Allah, aku bisa membalas, tapi aku ingin Engkau yang menyelesaikannya." Dalam kesunyian itu, mereka berperang dengan egonya sendiri, menaklukkan keinginan untuk membalas, dan menggantinya dengan doa agar yang menyakiti mendapatkan hidayah. Ini bukan sekadar kebaikan, ini adalah bentuk cinta paling dalam. Cinta kepada kedamaian, cinta kepada kebaikan, dan cinta kepada Allah. Orang-orang yang memaafkan tanpa diketahui, diam-diam telah menyelamatkan banyak hati. Mereka menghentikan lingkaran balas dendam, mereka memotong rantai luka yang diwariskan, dan mereka menciptakan ruang damai di dalam jiwa. Mereka tak membutuhkan kata maaf, karena mereka telah mengembalikan semuanya kepada Allah. Mereka tidak butuh diakui baik, karena mereka tahu, kebaikan sejati tidak butuh panggung. Ia cukup dikenal oleh Tuhan dan disyukuri oleh ruh yang telah tenang. Maka jika engkau pernah disakiti, lalu engkau memaafkan dalam diam, tanpa dendam, tanpa penghakiman, tanpa harus diumumkan, ketahuilah, engkau telah mencintai Allah lebih dari rasa ingin membalas. Dan Allah tidak pernah lupa pada orang-orang seperti itu. Mereka yang menundukkan amarah demi kasih sayangnya. Mereka yang membiarkan Allah menjadi hakim dan memilih menjadi pemaaf dalam senyap. Karena itulah para pencinta sejati, mereka memilih jalan maaf walau dunia tidak pernah tahu apa yang telah mereka lewati. Bab 8. Menahan diri dari ghibah ketika diam menjadi ibadah. Di dunia yang bising oleh ocehan dan opini, diam bisa menjadi ibadah yang paling terang di sisi Allah. Ghibah, menggunjing,
membicarakan aib orang lain, bahkan jika itu benar, adalah penyakit hati yang merusak tanpa suara. Ia menyelinap dalam obrolan santai, dalam gelak tawa yang seolah tidak berdosa. Tapi di balik semua itu, ada kehancuran yang tak terlihat, kehormatan yang dilucuti, keikhlasan yang terkikis, dan amal-amal yang bocor bagai bejana retak. Dan justru di tengah keakraban seperti itulah, ketika seseorang memilih diam dan menahan lidahnya, maka ia sedang menjalankan ibadah tersembunyi yang berat namun dicintai Allah. Menahan ghibah bukan sekadar menjaga lisan, tapi menjaga jiwa agar tetap bersih. Karena setiap kalimat yang menyakitkan orang lain, sejatinya kembali mencemari diri sendiri. Ketika seseorang mendengar keburukan tentang orang lain, lalu menolak untuk ikut menyebarkan, bahkan mengalihkan pembicaraan dengan hal yang baik, di saat itu ia telah menyelamatkan dua jiwa, dirinya dan orang yang sedang dibicarakan. Dan barangkali diam yang ia pilih itu membuat malaikat mencatatnya sebagai satu amal yang lebih mulia daripada 1000 kata pujian. Allah mencintai hambanya yang menjaga kehormatan orang lain seolah menjaga kehormatannya sendiri. Dan sungguh orang seperti itu tidak hanya jujur, tapi juga mulia. Karena di balik lisannya ada kesadaran bahwa manusia bukan hakim bagi manusia lain. Ia memilih untuk tidak ikut menghakimi karena ia tahu bahwa dirinya pun penuh cacat. Ia tidak ingin menambah dosa dari dosa orang lain. Maka ia memeluk diam bukan karena takut, tapi karena hatinya takut kehilangan cinta Allah, hanya karena satu kalimat yang menyakiti hambanya. Ada kalanya menahan diri dari ghibah adalah bentuk jihad. Bukan perang dengan musuh luar, tapi perang dengan godaan dalam. Godaan untuk merasa lebih baik, untuk merasa lebih tahu, untuk menjadi pusat cerita yang menarik perhatian. Tapi hamba yang sadar, ia tahu bahwa bukan itu tujuan hidupnya. Ia tidak sedang mencari pujian manusia, tapi ridha Tuhan. Maka ketika ia memilih diam, tersenyum, lalu berpindah topik, ia sedang menang di medan perang yang tak terlihat. Dan Allah mencatatnya satu demi satu sebagai bentuk cinta yang sunyi tapi nyata. Jangan remehkan satu keputusan untuk tidak ikut membicarakan aib saudaramu. Karena bisa jadi dalam keputusan itulah letak rahmat yang besar. Bisa jadi karena satu diammu hari ini, Allah menutup aibmu di hari besok. Karena siapa yang menutup aib saudaranya, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menjaga lisannya, Allah akan menjaga hatinya dari kegelapan. Maka diam dalam hal ini bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan adalah cahaya yang tidak semua orang mampu memeluknya. Tapi siapa yang memeluknya akan dicintai Allah, tanpa harus berkata sepatah pun. Bab 9. Syalat yang tak terlihat. Doa dalam hening malam. Ketika dunia tertidur lelap dan suara manusia tak lagi bersaing, ada sekelompok jiwa yang diam-diam berdiri di hadapan Tuhannya. Tak ada suara selain lirih nafas dan gemetar hati. Itulah syalat malam, ibadah yang sunyi jauh dari sorotan mata, tapi terang di langit Allah. Ia adalah pertemuan yang tak diumumkan, tak dibanggakan, dan tak dimintai tepuk tangan. Tapi justru karena sepi itulah, Allah mencintai hambanya yang bangkit dari lelapnya demi sujud yang penuh rindu. Sebab siapa yang meninggalkan tidur demi bercakap dengan Tuhan, telah menunjukkan cinta yang tak dibuat-buat. Syalat malam bukan hanya soal rakaat dan bacaan panjang, tapi tentang hadirnya hati yang sepenuhnya ditujukan pada Allah. Ia seperti seorang kekasih yang menyelinap dalam malam untuk bertemu Tuhannya, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi hanya ingin bersamanya. Dalam sujudnya, ada air mata yang tak sempat jatuh siang tadi. Dalam rukuknya, ada rasa berserah yang tak sempat ia luapkan kepada siapa-siapa. Ia tidak memamerkan kesalehannya, tidak pula merasa lebih baik dari orang lain. Tapi justru karena itulah, ia dekat. Karena tidak ada yang lebih dicintai Tuhan selain hamba yang memilih kesunyian sebagai pangkuan doanya. Ibadah ini tersembunyi, bahkan dari keluarga dan teman terdekat. Tak ada kamera yang menyorot, tak ada cerita yang viral. Tapi di balik tabir malam, para malaikat mencatat setiap detik yang dilalui dengan linangan air mata dan pengakuan dosa. Tidak semua orang kuat bangun untuk sholat malam, bukan karena tubuhnya lelah,
tetapi karena hati belum rindu. Maka ketika seseorang mampu berdiri dengan mata yang berat dan tubuh yang letih, itu bukan karena kekuatan, tapi karena ia telah dipilih, dipanggil, dan dijaga oleh Allah untuk sebuah percakapan rahasia antara langit dan bumi. Mereka yang istiqomah dalam salat malam adalah para pencari cinta yang paling tulus. Ia tidak menuntut balasan dunia, tidak berharap ketenaran, tidak ingin disanjung. Cukup bagi mereka bahwa Allah melihatnya. Cukup bahwa Allah mendengar tangisannya. Dan cukup bahwa Allah tahu isi hatinya. Ia tidak menyombongkan tahajudnya kepada siapapun, karena ia tahu, yang ia cari bukan pujian, tapi pelukan dari langit. Dan pelukan itu seringkali datang dalam bentuk ketenangan yang orang lain tak mengerti, keberkahan yang tak bisa dihitung angka, dan cinta Allah yang turun diam-diam seperti embun di waktu fajar. Di antara banyak bentuk ibadah yang tersembunyi, salat malam adalah mahkota. Ia bukan kewajiban, tapi anugerah. Tidak setiap orang mampu dan tidak setiap orang tergerak. Maka jika engkau termasuk yang tergerak untuk bangun, walau hanya 2 rakaat, ketahuilah bahwa itu bukan sekadar amalan, itu panggilan cinta. Dan Allah tidak memanggil hambanya kecuali karena dia ingin dekat dengannya. Maka jagalah ibadah ini. Jangan rusak dengan riya, jangan campur dengan cerita. Biarkan ia menjadi rahasia antara engkau dan Rabb-Mu. Karena cinta sejati tak butuh disaksikan selain oleh Yang Maha Melihat. Bab 10. Rahasia di balik memberi tanpa nama. Di antara ibadah-ibadah tersembunyi yang paling agung adalah memberi tanpa nama. Sedekah yang disampaikan dalam diam, tangan kanan yang memberi tanpa diketahui tangan kiri. Tak ada nama yang ditulis, tak ada wajah yang ditampilkan, dan tak ada pengakuan yang dikejar. Justru dalam kerahasiaannya, sedekah ini mengguncang langit. Karena yang memberi tidak mencari ridha manusia, tapi semata ridha Allah. Ia telah memisahkan dirinya dari ego, dari keinginan disanjung, dari nafsu ingin dilihat baik. Ia hanya ingin menjadi sebab turunnya rahmat bagi orang lain, dalam diam, dalam sembunyi, dalam ketulusan yang murni. Orang-orang yang memberi tanpa ingin dikenal telah mempraktikkan bentuk tertinggi dari ikhlas. Mereka memberi bukan karena berlebih, tetapi karena hatinya tak tahan melihat kesusahan. Mereka tak menunggu kaya untuk berbagi, karena cinta sejati tidak menunggu kondisi ideal. Mereka tahu bahwa Allah lebih melihat niat daripada jumlah. Maka ketika tangan itu bergerak menyelipkan uang ke tangan seorang fakir, atau diam-diam membayar hutang saudaranya, atau meninggalkan sembako di depan pintu seorang janda tua tanpa sepatah kata, disitulah langit mencatat sesuatu yang besar, yang mungkin tak pernah dibicarakan di bumi. Memberi tanpa nama bukan hanya bentuk amal, tapi latihan hati. Ia membersihkan kita dari ria yang halus, dari bisikan ingin dipuji, dari jebakan merasa berjasa. Karena sesungguhnya yang kita beri bukan milik kita, harta itu adalah titipan. Dan yang kita bantu bukan sedang bergantung pada kita, tapi digerakkan Allah agar kita mendapat kesempatan pahala. Maka siapa yang menyadari hal ini akan merasa kecil dalam memberi. Ia tak merasa mulia karena menolong orang, justru merasa bersyukur karena masih diberi kepercayaan untuk menjadi alat kebaikan di tangan Allah. Memberi seperti itu bukan tentang jumlah, tapi tentang niat yang tersembunyi di balik ketulusan. Dalam masyarakat yang gemar memamerkan, menyumbang dengan diam adalah keberanian. Dalam dunia yang mengejar likes dan tepuk tangan, memberi secara rahasia adalah kekuatan. Di tengah hiruk-pikuk citra dan branding, orang yang ikhlas berbuat baik dalam senyap adalah pejuang sejati. Mereka tidak disebut dalam berita, tidak viral di media sosial, tapi disebut satu persatu dalam daftar nama yang Allah cintai. Karena setiap butir nasi yang mereka berikan, setiap senyum yang mereka semaikan tanpa pamrih, menjadi saksi bisu bahwa cinta Allah tidak selalu turun pada yang terkenal, tapi pada yang tersembunyi, yang memberi tanpa suara, yang hadir tanpa nama, yang pergi tanpa jejak, namun meninggalkan berkah yang panjang. Maka jika kau ingin dicintai Allah, mulailah memberi tanpa mengharap balasan. Jadilah seperti hujan yang menyirami tanah tanpa bertanya siapa yang akan menumbuhkan bunga. Jadilah seperti matahari yang bersinar tanpa memilih siapa yang layak mendapat cahayanya.
Dan jadilah seperti seorang kekasih yang cukup bahagia ketika orang yang dicintainya tersenyum, tanpa pernah meminta dikenang. Itulah ibadah yang tersembunyi, bukan karena kita ingin menghilang dari dunia, tapi karena kita ingin hanya Allah yang tahu. Karena saat Allah yang tahu, itu sudah lebih dari cukup. Sahabat jiwa, semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan dalam keikhlasan, meski tersembunyi dari pandangan dunia, menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita di hadapan Allah. Semoga Allah menghimpun amal-amal kita dalam genggaman kasih-Nya, memberikan keberkahan yang tak terduga, dan menguatkan hati kita untuk selalu istiqomah dalam ibadah yang sunyi namun bermakna. Kami mendoakan agar setiap dari kalian selalu diberikan ketenangan hati, diberikan kekuatan untuk menjalani hari dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, dan selalu dekat dengan rahmat serta cinta Allah yang tiada batas. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga cintanya senantiasa menyelimuti jiwa kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.